Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar baik atau kabar gembira menurut admin mengenai tuntutan afirmasi ini, yang mana akhirnya didengarkan oleh Komisi 10. Nah, sebelum admin lanjut kepada informasi menarik ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Terkhusus buat rekan-rekan yang ingin membantu perjuangan rekan-rekan guru yang lainnya, teman-teman bisa mendukung petisinya di video ini. Di sini admin sudah sertakan linknya, teman-teman ya. Oke, jika sudah, kita lanjut saja ke informasi menarik ini. Nah, pertama admin akan perlihatkan dulu di mana permohonan para guru honorer selain ditujukan kepada Presiden dan Kemendikbud, juga ditujukan untuk anggota Komisi 2 dan 10 DPR RI. Dan akhirnya anggota dari Komisi 10 DPR RI mendengarkan perjuangan rekan-rekan kita. Oke, kita langsung saja ke informasinya. Nah, dikutip dari kompas.com dengan judul Ketua Komisi 10, nilai seleksi P3K guru tak ramah untuk guru honorer senior. Teman-teman ya, jadi nilai seleksi P3K guru itu dianggap tidak ramah, dalam artian tidak sesuai untuk guru honorer, teman-teman ya. Nah, ini informasinya masih sangat baru sekali, teman-teman ya. Itu tanggal 16 September 2021 pukul 11:02 waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjut saja ke informasinya. Ketua Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saiful Huda, berpendapat proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk 1 juta guru honorer tidak ramah bagi para guru honorer senior. Nah, tidak ramah, teman-teman ya. Sebenarnya ini juga tidak ramah buat guru-guru yang usianya di bawah 35 tahun. Sebab menurut sebagian besar dari guru honorer senior tidak mampu mencapai passing grade yang disyaratkan dalam ujian kompetensi teknis atau KOMTEK ya, seleksi P3K. Besaran poin afirmasi untuk beberapa klaster guru honorer yang diberikan Kemendikbudristek tidak cukup membantu mencapai batas minimal passing grade. Jadi Bapak Huda saja sudah mengatakan bahwa poin afirmasi itu tidak cukup, teman-teman ya, tidak cukup, apalagi kita yang ikut berjuang. Huda mengatakan poin afirmasi untuk beberapa klaster guru honorer berkisar antara 50 sampai 70 poin saja. Nah, terkecuali untuk yang berserdik, teman-teman ya. Jadi 50 sampai 70 poin saja. Jadi ini diambil contoh dari sisi usia dan THK 2. Padahal kata dia, ambang batas atau passing grade untuk kemampuan teknis yang harus dicapai berada di kisaran 235 sampai 325 poin. Nah, passing grade-nya kalau admin lihat bukan 325, bahkan 330 kalau tidak salah ya, untuk PKN. Kalau 325 ini untuk guru agama kalau tidak salah. Politisi PKB itu menuturkan, kesulitan para guru honorer senior ini telah banyak disampaikan kelompok-kelompok guru, baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada dirinya. Alhamdulillah akhirnya tersampaikan, teman-teman ya. Jadi tidak sia-sia petisinya. Bahkan lanjut Huda, kini telah beredar surat terbuka para guru ke Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Nadiem Makarim, maupun petisi untuk meminta penambahan poin afirmasi bagi guru honorer berdasarkan masa kerja. Alhamdulillah, teman-teman ya. Karena memang di petisi ini kita bisa lihat kembali di sini poin-poinnya, teman-teman ya. Di sini 10 sampai 25%, 15 sampai 30%,
dan 10 sampai 30 untuk yang memiliki NUPTK. Ada testimoni di media sosial betapa kecewanya dan sedihnya seorang guru senior yang merasa gagal mencapai passing grade dalam konteks. Padahal dia dari sisi usia masa kerjanya tinggal 3 sampai 4 tahun saja. Kasihan sekali teman-teman ya. Jadi kalau usianya masa kerjanya tinggal 3 sampai 4 tahun, berarti kita sudah bisa perhitungkan usianya itu sekitar 56, 57 teman-teman ya. Huda mengungkapkan, dirinya dan anggota Komisi 10 lainnya mengklaim sudah berusaha mendorong penambahan poin afirmasi. Dalam beberapa kali rapat kerja dengan Kemendikbudristek, kata dia, aspirasi penambahan poin afirmasi bagi guru honorer senior telah disampaikan. Namun, menurut dengan berbagai alasan Kemendikbudristek juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menolak aspirasi itu. Kami sudah berulang kali mendorong penambahan poin afirmasi ini khususnya bagi guru senior. Rasanya tidak adil jika mereka yang sudah lama mengabdi harus bersaing dengan para junior yang baru fresh grade dan lebih piawai dalam menjawab soal-soal ujian konteks. Nah, padahal di sini atau fakta di hari ini teman-teman ya, banyak rekan-rekan kita yang junior atau yang fresh grade itu juga gagal dalam kompetensi teknis. Huda menegaskan, seharusnya seleksi penerimaan P3K untuk 1 juta guru honorer tidak bisa disamakan dengan model seleksi P3K untuk bidang lain. Seharusnya, lanjut dia, seleksi P3K untuk 1 juta guru honorer mengadopsi pola penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Menurut Huda, dalam PPDB disediakan jalur-jalur khusus untuk menampung keragaman latar belakang siswa. Ada jalur sonasi, prestasi, dan jalur afirmasi. Bahkan ada jalur pindah tugas orang tua. Tentu yang harus diadopsi dalam seleksi P3K untuk guru honorer ini bukan jenis jalurnya, tetapi model seleksi yang menampung keragaman latar belakang guru honorer, sehingga proses seleksi menjadi lebih fair. Betul sekali teman-teman ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful Huda. Ia mengatakan dalam waktu dekat, nah alhamdulillah teman-teman ya, dalam waktu dekat Komisi 10 DPR akan memanggil pihak Kemendikbudristek untuk menjelaskan terkait protes dari ribuan guru honorer atas pelaksanaan P3K. Jadi sebentar lagi akan dilakukan pertemuan dengan Komisi 10 bersama dengan Kemendikbudristek rekan-rekan ya. Dia berharap ada solusi terkait keberatan para guru honorer senior atas tingginya passing grade dalam ujian kompetensi teknis. Nah, paling tidak ya, apa yang disampaikan dalam petisi itu bisa diterima. Kami berharap ada solusi atas keberatan tersebut. Kami sih berharap ada perbaikan dalam seleksi P3K selanjutnya. Apakah dalam bentuk perubahan model seleksi atau ada penambahan poin afirmasi. Nah, secara pribadi admin cukup di sini. Terlebih dahulu yang dikabulkan yaitu adanya penambahan poin afirmasi. Teman-teman ya. Dan yang kedua, adanya perubahan model seleksi, paling tidak menggunakan CAT UNBK yang sudah teruji, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita tunggu saja kabar baik dari Komisi 10 lagi, karena akan segera melakukan pertemuan dengan Kemendikbudristek dalam waktu dekat, kata beliau. Teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini informasi atau berita gembira yang dapat admin bagikan di video kali ini. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi kabar-kabar menarik buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.